Baru-baru ini, publik digegerkan dengan kasus pencurian 5 potong kayu di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mana atas pencurian tersebut pelaku dijerat pidana dengan 5 tahun kurungan penjara. Tentu segala jenis pencurian kita tidak bisa membenarkan, akan tetapi yang menarik hal ini adalah publik menyandingkan dengan beberapa kasus korupsi besar di Indonesia. Misalnya dengan kasus korupsi di PT Timah, Harvey Muiz, dan kawan-kawan yang hanya dijerat pidana 6,5 tahun yang mengakibatkan kerugian negara 300 triliun. Sedangkan pada kasus yang di Yogyakarta tentang pencurian kayu di hutan negara ini perkirakan hanya merugikan negara sekitar 2 juta rupiah. Pasal yang disangkakan sangat banyak sekali. Ini menurut pandangan saya. Ini sepertinya agak berlebihan dalam menangani kasus pencurian kayu tersebut dari para penegak hukum. Dan bahkan mereka menyatakan sikap bahwa mereka tidak akan menempuh jalan restoratif justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Hingga ini menyeret perhatian salah satu legislator Republik Indonesia, yaitu Bapak Syahroni, yang meminta kepada pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengedepankan hati nurani. Dan lagi-lagi anehnya adalah ketika kasus ini viral di media sosial, kemudian sampai menarik perhatian DPR RI, yaitu Bapak Sahroni, tiba-tiba kasus penahanan pelaku pencurian tersebut ditangguhkan. Lalu bagaimana seharusnya negara atau penegak hukum menyikapi persoalan ini? Saya berpendapat bahwa para penegak hukum yang menangani kasus ini bisa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Tepatnya di pasal 2 diterangkan bahwa apabila atas pencurian tersebut kerugiannya tidak melebihi dari Rp2.500.000, maka tidak dibenarkan kalau adanya penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dan bahkan di dalam pasal tersebut, apabila sebelumnya telah dilakukan penahanan, maka akan ditunjuk hakim untuk memutus secara cepat. Apabila kemudian ternyata sudah pernah dilakukan penahanan, maka hakim tersebut diperintah oleh peraturan Mahkamah Agung untuk memutus agar penahanannya itu dicabut. Dalam kasus ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala macam penegakan hukum tidak bisa kemudian kita pasrahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, tetapi juga harus dipantau secara langsung oleh publik, yaitu oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ada banyak kasus hari ini yang kemudian dinilai penegakannya ini mencederai rasa keadilan, rasa kemanusiaan, begitupun rasa empati negara terhadap masyarakat. Maka berkali-kali termasuk dalam kasus ini, ketika menjadi sorotan netizen, ketika menjadi sorotan masyarakat, penegak hukum pun ternyata juga akan berubah dalam mengambil tindakan. Dan kalau teman-teman atau kawan-kawan sekalian menyukai konten ini, bisa langsung dibungkus dengan cara subscribe, like, dan share. Silakan komen sebanyak-banyaknya sebagai kritikan atau masukan di dalam konten-konten selanjutnya. Terima kasih.